tidak pubut anu ate hanjit pada bodaya tak cabut tajuk daya lain. Hanjit si badai tak cabut tajuk badai lain. Hantam pernah ada laki ba Allah bagi hidayah. Mendihnya berkenan dia tu. Ka kabut jinah nak ajuk oleh illi. Di malam laki ba Allah ya Allah ni hidayahkan lu. Dua ada yang nak salah tengkulam, gagal tengku didik ni tanya. Teka gagal badai han cabut entat udai lain. Tok gede pi mutamah kerih bangka malika. Juk badai lain lah salah tengkulam. Jadi hidayah nak pernah terlaki ba Allah. Badai kunci hidayah ba Allah. Kan ba gure hanya memberi irsyad. Yang berhidayah Allah. Karena dua tu kena tinggal. Maka yang tak andalkan adalah Allah. Baik tak andalkan gure, baik tak andalkan roh. Gure adalah sebab untuk menumpuk hidayah. Kunci hidayah ba Allah kan ba gure. Termasuk akhlak mereka itu salafus saleh, iaitu kasratu tafwidhihim ilallah bi amri anfusihim wa auladihim wa sahabihim. Banyak menyerahkan secara total, menyerahkan oleh mereka itu kepada Allah dalam urusan diri mereka, anak mereka dan sahabat-sahabat mereka. Maka tidak adalah mengandalkan oleh mereka pada perkara hidayah mereka kecuali atas Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menuntut sesuatu dengan diri mereka, wahum ghaibun anil istinad, dan padahal mereka ghaib daripada bersandar kepada Allah. Salah satu akhlak salafus saleh dalam berurusan dalam kehidupan, berurusan anak, berurusan ngan, berurusan roh, nyo hana lupa daripada menyerah diri pada Allah. Jadi ada tayajuk buat anak kan tak andalkan pendidikan semata-mata, nak ingat tu tak laki hidayah ba Allah. Dan ada tak tuntut beranggapu tak mohon ba Allah, hana lupa daripada tersandarkan kepada Allah. Yang mungkin juga barang yang kajarung royo. Itanya orangnya le tak andalkan orang lain, le tak andalkan diri. Lupa tanya memohon bantuan kepada Allah. Biasa teka rugo baru tinggal. Teka rugo nak mohon jali baru tinggal ke Allah. Dalam kondisi aman-aman normalnya hana tinggal yang tersandarkan diri kepada Allah. Ini adalah salah satu akhlak salafus saleh yang kagada. Orang yang letak serah roh kepada Allah, berurusan roh, berurusan anak, berurusan keluarga. Muawalnya tempat iktimad, maka tidak adalah pengandalan mereka itu dalam urusan hidayah mereka itu kecuali atas Allah. Tengok dia akhir pidato kan, billahi taufiq wal hidayah. Jangan. Yang lain hana hidayah ba Allah. Ya kan? Tidak pubut anu ate hanjit pada bodaya tak cabut tajuk daya lain. Hanjit si badai tak cabut tajuk badai lain. Hantam pernah ada laki ba Allah bagi hidayah. Mendihnya berkenan dia tu. Ka kabut jinah nak ajuk oleh illi. Di malam laki ba Allah ya Allah ni hidayahkan lu. Dua ada yang nak salah tengkulam, gagal tengku didik ni tanya. Teka gagal badai han cabut entat udai lain. Tok gede pi mutamah kerih bangka malika. Juk badai lain lah salah tengkulam. Jadi hidayah nak pernah terlaki ba Allah. Badai kunci hidayah ba Allah. Kan ba gure hanya memberi irsyad. Yang berhidayah Allah. Karena dua tu kena tinggal. Maka yang tak andalkan adalah Allah. Baik tak andalkan gure, baik tak andalkan roh. Gure adalah sebab untuk menumpuk hidayah. Kunci hidayah ba Allah kan ba gure. Waqad kana waladi, dan adalah anak lun kun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, adalah putraku yang bernama Abdul Rahman, tidak ada baginya dorongan atau semangat untuk menuntut ilmu. Cerita anak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pengarang kitabnya, pernah berdoa Cik Jamal. Di anak tengku kan biasa di zaman-zaman kan. Anak tengku dari zaman-zaman kan biasa berebut. Penyebab berebut anak tengku yang paling raya karena dipubu oleh murid tengku. Harun depu menyonan anak abu atau anak ulama yang hana mengikuti jejak orang tuanya, yang ketahuilah yang membuat mereka rusak adalah murid abu itu sendiri. Karena memanjakan. Karena pemanja, juk rukuk, macam-macam juk. Yang tahu oleh tengok rukuk, juk rukuk dia guna dia. Juk rukuk pemanja, iba kena iba kedih ada ibu buat salah, ibu betul. Dia yang perlulah anak ulama, yang ke murid ulama.
sebagai terima kasih. Terima kasih ke gurai kau buat kamalim perlah ni. Jadi Syekh Abdul Wahab Syarani nak anak katnya hana semangat untuk belajar ilmu. Wa kuntu fi hasrin azim, dan adalah aku, kata Syekh Abdul Wahab, berada dalam hasrin yang tekanan, hasrin azim, dikepung, hasaran kan dikepung, dalam tekanan yang besar, min jihatih, daripada persoalannya si Abdul Rahman benar anak kayang. Di merasa tertekan, anak gop pumalim dum, anak dro ke hana malim, kan tertekan jero ulama ketika anak urun lain kabeh malim, anak dro ke hana malim, li hana malim je ke bodrek lah kan. Kalau kada hana malim tok, hana malim tok hana upulah, je ke bodrek lah, je ke menyusahkan urun lain, mengganggu urun lain. Jadi merasa tertekan Syekh Abdul Wahab, fa alhamanil haq, maka Allah yang maha benar memberi ilham kepadaku bahawa aku serahkan perkaranya Abdul Rahman kepadanya Allah. Jadi karena Syekh Abdul Wahabnya orang yang tahu dengan Allah, mungkin selalu yang curhat kepada Allah, akhirnya Allah bagi ilham langati Syekh Abdul Wahab, baik fikirli ke Abdul Rahman nyan pulang baklum tu nah. Jadi kakak ke pulang kepada Allah, fa fa'altu, maka aku perbuat. Fa asbaha min tilkal lailah, maka masuk waktu pagi daripada sejak malam itu, malam ke pulang kepada Allah, yutali'u fil ilmi binafsih min ghairi amri lahu bidzalik. Mutala'ah Abdul Rahman dalam ilmu sendirinya tanpa aku perintah baginya dengan demikian. Ngau kai balik kayak geyuh na tapuan na. Mereka ngujak balik, dia timpang put le kau balik. Tadi orangnya dia pulang ba Allah hotel malam, tengah kai balik ane kayan. Ka tengah mutalaah nan, ka tengah beut. Ada hana geyuh tapuan na. Yang dia pulang ba Allah, anak Allah yang good hati. Allah yang menguasai hati hamba, Allah yang memberi hidayah. Yang berkata mungkin Syekh Abdul Wahab terlalu mengandal diri. Karena pulang daya tungku ka berhasil tadidik kader na mengandal diri draw dia baca. Hai selaji mana dua anak go kai kumade anak ro kan gampang. Jadi tua daya kita laki ta hidayah ba Allah. Jadi ketika tua ta laki hidayah ba Allah, Allah ditegur daya untuk ingatkan daya baik lupa diri daya baik merasa ujub. Maka hang gepe malim milian ni ketika ta laki hidayah ba Allah baru gebi perubahan yang luar biasa. Dan kan sekedar uronyan tok mutalaah wa hasalat indahu halawah ilmi min tilkal lailah. Hasil di sisinya Abdul Rahman Muno rasa manis dalam belajar ilmu mulai dari semenjak malam itu. Wasara fahmuhu yarji ala fahmin yarjahu, dan jadilah pemahamannya Abdul Rahman mengungguli atau pemahaman orang-orang yang mendahului akannya Abdul Rahman dengan menyibukkan diri ilmu bisinina dengan beberapa tahun. Jadi unggul pemahaman ilmu Abdul Rahman melebihi orang yang kayakin gebut duk pada beruntun. Jadi ngan lain kadua tahun kala tahun yakin bet juga yang baru gemulai, tapi pemahaman ilmu yang melebihi ngan yang kadua tahun yakin gebut, le tahun yakin gebut. Fa arahanillah, maka Allah gebi ketenangan kepada lun, geistirahatkan lun dengan sebab menyerahkan lun kepadanya Allah minat ta'bi, daripada keletihan yang pernah lun alami keletihan tersebut. Dia tanya kahek tapi kele urusan dunia, pulang ba Allah baru istirahat. Yang merupakan habis cara mungkin kali pernah ya minta ubat raja kan, ai pegah legopnya na urun samping rumah berkena nai hana senang kero nabunya si urun samping rumahnya na guna-guna ni ron maka dia lagi yang kaya minta di raja truk gudih melabuh truk nagan yang minta zabahnya habis mi moto hek tenaga ate pulih dia pada pulang ba Allah pulih. Jadi ma'arahanillah bitafwidhi ilaih minat ta'bi, pada keletihan yang adalah lun dalamnya keletihan. Maka Allah Ta'ala menjadikan akannya Abdul Rahman termasuk ulama yang mengamalkan dengan apa yang mereka telah ketahui. Amin. Yang kisah nyata Syekh Abdul Wahab alami sendiri, putra agaknya pernah hana semangat sama sekali belajar ilmu, agaknya pulang ba Allah, ternyata Allah gerubah lagi siang dan malam. Maka sami itu Syekhana Sayyidi Ali Al-Khawas, dan lun pernah mendengar guru kami Sayyidi Ali Al-Khawas
Sayyidi Ali Al-Khawas, guru daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, moga Allah merahmati beliau. Ma sama anfa' li auladil ulama wa salihin min ad-du'a lahum bi zahiril ghaibi. Tidak ada di sana yang lebih manfaat bagi putra ulama dan putra orang-orang saleh daripada mendoakan bagi mereka itu bi zahiril ghaibi, doa yang dalam kondisi mereka tidak ada ghaib. Makna doa bi zahiril ghaibi baik terpegah bagaian. Dia tanya sayang ke anak gure, berkait mendoa ba Allah bagi hidayah. Tanya sayang ke anak orang saleh, bertim ikut jejak ayah ke, doa tapi baik pegah. Kalau ada pegah kalau lain, sebab miyahana ada pegah, nya lebih to kepada istijabah dan doa di malaikat. Pada dalam sebuah hadis, man da'a li akhihi bi zahril ghaibi. Orang yang berdoa ke saudara haji dengan zahril ghaibi, makna zahril ghaibi tafsir dalam hadis-hadis, dalam syarah hadis manaji tanpa terpegah pada orang yang bersangkutan. Yang malaikat gekun walaka bimisli. Pada sebuah riwayat walaka misluh. Dengan ulama menyatanya pelih hajat dipupu kesarankan be mendoa kegop. Sebab pada mendoa kegop malaikat mendoa katanya. Kadang itu doa malaikat diterima. Tidak nak hajat pelih pu bermudah rezeki. Be telaki kerot dia. Telaki kengan. Ya Allah nak mudah rezeki ngan lun pi berapa pakaian. Ya dia dah mendoa, ya Allah nak mudah rezeki lun si pulan bin pulan. Kekali malaikat walaka bimisli, kegata pi lagi yang sid. Jadi doa malaikat kadang-kadang terima. Jadi menyatanya sayang ke anak ulama, sayang ke anak orang saleh, cara haji ke pegah Syekh Ali Khawas, dia mendoa ke orangnya tanpa sepengetahuan orangnya. Beserta menyerahkan perkara mereka itu kepada Allah. Bahkan hana yang lebih manfaat selain doa. Bahkan hana yang lebih manfaat selain doa. Karena salah satu dari mereka itu putra para ulama, yutarabba fid dallal ala walidih ma'a musa'adati ummih ingkanan. Mereka terdidik dalam bimbingan di atas ayahnya beserta dibantu oleh ibunya jika ibunya masih ada. Sebab dengan cara-cara lain orangnya kebiasa ke kalian ayah tersumber ke kalian ayah purna ke didik ke pulang mak ke je ke sumber membacut. Jadi bantu lemak, bantu layah di kater didik keroi. Maka solusi untuk ke orangnya kan letak didik doa. Kalau boleh Syekh Ali Khawas hana ini bermanfaat selain doa. Baik tak tambah didik lah. Tak pegahnya kadang abu sibuk tak anak hang rempak fikir minta gurai lain tukang pulang. Ya miohana telaka hidayah ba Allah sama asyik. Tamarlah asyik. Tu gurai pulang yang kalau kesempatan kena pulang anak abu ka prebu. Haji cok rantang di rumah. Menyebut anak gurai penuh anak malim sih kana gurai pulang nak cok manfaat. Dia bacuk inan kalau kedal pulang tok. Maka hana yang lebih manfaat kecuali mendoa mereka pegah dari Syekh Ali Khawas. Karena nyetak tamah didik orangnya kan terbiasa terdidik lah yutarabba kan tarbiyah didik. Karena salah satu mereka itu terdidik fit dalalah dalam bimbingan atih ayahnya beserta dibantu oleh ibu jika ibu masih ada. Wa yaktafi bi ta'zimin nas lahu bi hukum taba'. Dan putra ulama merasa cukup dengan penghormatan manusia baginya dengan hukum tabak. Mana hukum tabak? Ibu mulia jihkan gara-gara ayah. Tabaan ke ayah. Jadi mio sayang ke anak gure tapi mulia dari ubutkan kana orang mulia. Dari mantang ubut kai hayabi kadang. Budak tamah hayabi lah ubutkan kana sah hayabi kana anak urang malim, kana anak urang upo. Jadi orangnya kan merasa iktifa merasa cukup dengan penghormatan manusia dengan hukum tabak li abih bagi ayahnya. Fala yasiru maka tidak akan berubah, tidak akan ada di sisinya putra ulama da'iyah dorongan untuk mencari keutamaan. Beda dengan anak orang hana malim. Yang punya contoh kita bu. Mesir dari orang Syiah hana malim. Nek hana malim, abua hana malim, nek tu hana malim, musiratan orang malim. Nek tu orang malim lewatnya gerempak keutamaan di dunia. Timah motivasi ron ya abud. Kan?
Kalau nabu pulan ke motor, kalau nabu pulan na rumah ke, walau hana-hana mewah tak. Kalau nabu pulan rumah bikin sabah tuk berat. Jadi semangat tanya, semangat yak berat. Dia tanya lagi akan kayak berat lah. Hawa aku tahu kalau nabu pulan rumah. Nah kenderaan udip aman sejahtera. Di dorongan tanya untuk tayak berat. Nah dorongan raya. Pi anak tungku, hana dorongan. Tidak pegah anak tungku kan. Kabut malimnya. Mengaik kau belum motor. Ubuk kan ngaik motor? Kabut malim mengaik perut rumah. Ubuk kan kana rumah ya hai. Kabut malim mengaik dihormati leurang. Kalau melahirkan gaya hormat leurang. Jadi hana dorongan. Maka hana yang lebih manfaat jadi doa. Lima narun dan gimana cara dia ni Abu Pulan tak batak. Doa. Lap-lap tahu orang tu kampung doa. Ni yang anak tengku lah kampung yang dia ke menyusahkan masyarakat, meresahkan masyarakat. Yang nak fikir cara lain. Pegak pemanju nasah, bina wargam tahu kena nasah. Buat terus kena laki ya Allah nabi hidayah ke anak gurai kamu ya mentang. Hana nabi empat anak ini. Sebab tak nasihat pun tak nasihat. Tu tak nasihat pun tak nak berlemah. Ya ubukkan ke biasa bila orang. Kerana dihormati ayah. Ubukkan istilah di penghormatannya ke kenyang. Penghormatan, pujian segala macam ke kenyang orangnya. Maka hanali daiyah yang dorongan atau motivasi untuk mencari keutamaan ghaliban pada kebiasaan. Wa yaqulu fi nafsih, dan berkata oleh putra ulama dalam hatinya, innalladzi kuntu ata'abu fi tahsilihi minal jah. Innalladzi kuntu ata'abu fi tahsilihi, sesungguhnya perkara yang adalah aku bersusah payah, berletih-letih dalam mencarinya daripada kedudukan dengan menyibukkan diri dengan ilmu wa riyadhah dan melatih diri, sungguh telah hasil bagiku dengan perantaraan orang tuaku. Jika lang ate puata mai ro kumita. Hawa aku motor tinggal aku prem mati ha untang. Motor yang gadak gedung. Ngam hawa penduduk rumah tinggal prem meninggal yang untang. Samro hi ben atip le. Ngam nan. Jika lagi latih. Ham yang ni batat ke menai kun ni aku gagat tat. Ana mendang cerita anak batat dia dah berah. Ada cerita kan bunyi macam gitu. Kat hasalali biwasitati walidi, yang tunggu telah hasil bagi lun dengan perantaraan ayah lun. Karena abah ayah zaman ke kubah, tanah belang ke kubah, nehun ke kubah, kebun sawit ke kubah, pulang nak minta. Apa yang boleh karena mendung. Dengan sebalik anak orang awam, khususan al-falahin, apalagi petani, anak orang lamlang, roro pula padi, tianam lim padi, pegat bata. Fa inna adahum yaftah ainahu, karena anak mereka itu para petani atau orang awam membuka matanya alat darbi wal habsi wal ihanah minal hukam wa awanihim. Alat darbi kenang support, dia kula support di guru ribut kang nang support. Anak abu nak support ibu hang dijek kan anak gurai ke hang ikut buat bak abu hang dijek poh walaupun salah. Ni anak petani, anak orang awam, ubut kang kena support. Wal habsi taman penjara. Tejak daya taman kerengkeng. Ada masalah dengan polisi ke haluk penjara. Ihanah minal hukam, dipihina li aparat hukum. Tena tua esok helm kai denda. Adapun roh mupik ganja ka tamang lam penjara. Anak abu nak drop. Dia drop di aparat. Wa awani pembantu mereka itu aparat. Wa yakhudhu minhu al-kharat, mereka itu aparat hukum mengambil daripadanya anak petani akan pajak dengan cara ihanah asyadidah, penghinaan yang kejam. Maka ketika mendapat perlakuan yang kejam, perlakuan mendapat kehinaan para anak petani, maka jadilah mereka berfikir tentang amal, melakukan hilah, melakukan cara atau strategi-strategi yang dapat membebaskan mereka daripada demikian. Maka ilham akan mereka itu anak petani oleh Allah, bahawa berbimbang mereka dengan ilmu dan Al-Quran. Jadi anak petani, anak orang gafin, anak orang yang hina lah ngampung-ngampung,
le urang pihina ubutkan dia tak le urang pihina ubutkan icah le awak yang semikir kebancara rok lagi yang kagak alami le urang sik baik le rok urang sik long hana sobuh yum urang sik long dipihina anian gay betun pisang yang muka kena kuruku kadang-kadang hanai bayuh le agen ino kena pengut bak agen anan pernah bocor ban Honda anan pu tempe dari ino sampai unisam dia payah tulak pernah habis minyak inai cat dua ka payah tulak Honda ana dia minyak kai kalau le anak orang asin timuh semangat kana icah ule timuh semangat ge ilham ni Allah kayak beut tak mitai le me hafal Quran mengajak ke orang mulia sehingga berubah yang ni orang malim haitim mengenai atanya kai rumpak ba orang sik maka hana yang manfaat ke anak orang malim kecuali doa ni perkara baik le ya bi semangat ngatayan kan kana ba orang sik ro tapi tam doa macam perlu doa fala yazalu kullama azzamahun nas maka senantiasa putra para petani putra orang awam kapan-kapan dihormati oleh manusia bertambah rasa gemar ilmu dan mujahadah sehingga jadi ia Syekhul Islam atau Syekh Tarikat. Dia merompak penghargaan luar biasa di masyarakat, tambah semangat dalam belajar, tambah semangat dalam ibadat, dari berokan khalifah kaji ke munafik, dari munafik kaji ke mursyid. Jadi bertambah tinggi aja derajatnya. Yang abu mana berai ni urang malim mana berai kerana penghormatannya ka kenyang. Ni bukan kerana ba urang kerana dihormati ayah, kan ikut terhormat anak-anak. Dan adalah Sayyidi Syekh Ahmad Az-Zahid, semoga memberi rahmat akan beliau oleh Allah, membuat yukhalli waladah gepekalut. Jadi Syekh Ahmad Zahid pernah gepekalut putra gaknyan pelahuro. Yukhalut anak pelahuro. Fala yuftah alih. Maka hana dibukakan datang. Dia hana gebi futuh oleh Allah. Hana gebi terbuka mata hati. Pelahuro kalut hana terbuka mata hati. Belum yang lehuro tu kan. Lehuro tu kan. Maka karena hana terbuka mata hati lam gekun li ayahnya Syekh Ahmad Zahid, ya waladi hai anak lun, law kanal amru biyadi maka damtu ahadan alaika fi ma'rifatit tariq. Seandainya perkara ada dalam kekuasaanku, aku tidak akan mendahulu seseorang pun di atas engkau untuk mengenal tarikat. Kira lung yang buka hati pasti kahile ku purna tarikat kan kurun lain. Tapi kerana yang buka hati Allah Ta'ala kenlung, maka hana cara. Tadi ada zira ulama hana mampu yang kepemalimannya. Hana yang bihidayah untuk malimnya Allah. Maka bila tatafwid, bila taserah dro kepada Allah agar Allah lebih hidayah. Beta usaha gero. Qultu lungkun kun Syekh Abdul Wahab Asy'arani waqad khulifat hadhil qaidah fi ba'dhi auladil ulama wasalihin. Dan sungguh dimukhalafah akan ini kaedah dalam sebahagian anak ulama yang dan urun saleh. Nasyid yang le lagi je, yang le anak tungku payah malim. Nasyid diroro yang mukhalafah itim malim. Nasyid anak urun saleh itim saleh lagi. Contoh anak Syekh Taqiyuddin As-Subki, anak gaknya Tajusubki, dan anak Syekh Sirajuddin Bulkini, anak gaknya Jalaluddin Bulkini. Anak-anak ulama awal Imam Ramli, anak gaknya ayah ke Syihabur Ramli, tadi telak Ramli ke anak Taqiyuddin, anak Tajusubki, Sirajuddin Bulkini, anak Jalaluddin Bulkini. Maka datanglah anak mereka itu pada sehabis-habis sempurna. Demikian juga dalam sebahagian jamaah daripada ulama kita masa sekarang, fuqara'i dan fuqara'nya masa sekarang lagi Sayyidi Muhammad bin Ramli, Sayyidi Muhammad Al-Bakri, Sayyidi Abdul Qudus Asy-Syanawi, Sayyidi Ali bin Syekh Muhammad Al-Munir, Sayyidi Muhammad bin Syekh Abi Hasan Al-Ghumari. Yang mandung ulama-ulama di Mesir yang dah turi tengok. Banyak aku pegah mentang sebagai cerita bahawa kebanyakan anak urang saleh dan anak ulama sulit untuk mengikuti jejak ayah karena dorongan motivasi hanali mereka dapatkan, karena kemuliaan mereka dapatkan melalui sebab ayah. Berbeza dengan anak petani dengan anak orang awam, lebih gampang mendapatkan motivasi karena mereka mengalami kehidupan diperlakukan hina, dihina, diperlakukan rendah. Maka motivasi dorongan untuk belajar ilmu. Maka yang sangat bermanfaat kepada anak ulama dan anak orang saleh bukan hanya membelajarkan mereka ilmu agama, tetapi
ada yang lebih manfaat, iaitu mendoakan agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Lanjut lah.